Lah bisa, monggo silakan. Mulai aja untuk meningkat waktu. Oh, mana? Molor 1 jam nggih. Ngapunten Bapak Ibu Oh, semuanya. oke ini. Sudah itu kelihatan Mas, mahal. share screen Tujuh saya. Bu Sylvia. Atur nuwun, Sudah, nggih? silakan. Sudah siap nggih. Jadi di sini kami akan memandu ya istilahnya simulasi untuk mengisi SKP 2020. Di mana kemarin kita menargetkan untuk pencapaian SKP di tahun ini untuk dari Bukabit pembinaan menghendaki supaya bisa urutan pertama di perawan RKP BKN. Tahap pertama kita mulai masuk ke menu perencanaan kegiatan tahunan. Yang kegiatan tahunan SKP 2020 nggih. Di sini kita klik 2 kali pada nama pegawai di kolom sebelah kanan. Kemudian akan muncul data tanggal dan data nama pegawai, pejabat penilai, dan atasan pejabat penilai. Di sini kita memeriksa atau mengoreksi tanggal-tanggalnya. Yang pertama tanggal SKP kita isikan tanggal 2 Januari 2020. Hilang nek. Suarane suarane iki ilang cetha. Nah, kena angin puting beliau nggak? Bapak. Kemudian selanjutnya kita mengisi tanggal pembuatan PPK. Mohon maaf ya Bapak. Yang lain Bapak Ibu monggo diupload ya, diupload riyen monggo. Diupload riyen. Mohon maaf. Mas Soleh tak unmute, silahkan di-mute lagi, Pak. Pak Soleh tolong di-unmute Oh lagi. iya. Ya, Iya. tadi Iya, maaf Mas, tak iya, mute Mas. all tadi. Nggih, matur nuwun Mas. Ya, matur nuwun. Tanggal penilaian SKP kita isikan tanggal 4 Januari 2021. Tanggal PPK kita isikan tanggal 4 Januari 2021. Tanggal penerimaan PPK tanggal 5 Januari 2021. Dan tanggal pengesahan tanggal 6 Januari 2021. Selanjutnya kita cek nama pejabat penilai. Bila belum sesuai dengan kondisi saat ini, kita bisa memilih pejabat penilai. Caranya, klik pilih pejabat penilai. Terus pilih induk satkernya, Dinas Pendidikan. Kemudian pilih satkernya di sekolah mana, misalnya SD Bumi 1. Di sini akan muncul nama-nama pegawai di SD Bumi 1. Sini kita pilih kepala sekolahnya. Misalnya ini Pak Triatmoko. Kemudian di close. Di sini akan muncul nama Pak Triatmoko nanti. Selanjutnya kita pilih atasan pejabat penilai. Berarti di sini Kabid GTK. Caranya sama, pilih Indosatker, Dinas Pendidikan. Satkernya Dinas Pendidikan. Langsung ketikkan nama Pak Kurnia. Klik 2 kali. Nanti akan muncul nama Pak Kurnia. Selanjutnya pastikan status SKP di sini aktif supaya bisa muncul di laporan SKP. Kemudian klik simpan. Nanti akan muncul di sini nama pejabat penilai sesuai dengan yang kita ubah tadi. Kalau memang berubah, atasan pejabat penilai juga akan berubah kalau memang tadi kita ubah. Kemudian di sini statusnya akan menjadi A, aktif. Setelah proses ini selesai, selanjutnya proses untuk SKP target awal tahun, perencanaan kegiatan tahunan. Klik 2 kali pada nama pegawai. Di sini nanti akan muncul kegiatan SKP di awal tahun, target SKP awal tahun. Di sini kita periksa kembali isiannya, isian perencanaan kegiatan tahunan yang kita isi di awal tahun. Caranya klik 2 kali. Kemudian akan muncul di form kegiatan tahunan di sebelah kiri.
Misalnya kalau ada redaksi kata yang salah atau tidak sesuai bisa diedit. Itu angka kredit bagi guru. Ini kita isikan angka kreditnya sudah perkalian antara jumlah kuantitas dengan angka kredit terbutir. Setelah kita kalikan di luar, baru kita masukkan di kolom angka kredit. Terus target kuantitas dan satuan outputnya. Di sini kita ada beberapa pilihan satuan output. Mungkin ada kegiatan atau dokumen. Target penyelesaiannya berapa bulan. Waktunya sudah default ke bulan. Dan di sini akan ada kolom tampil SKP. Bila mana SKP uraian kegiatan tahun itu tidak ingin ditampilkan di SKP, maka centangnya dihilangkan. Kalau tercentang berarti akan tampil di SKP. Setelah itu klik simpan. Dan tahap yang kedua mengisi capaian SKP, realisasi di menu realisasi SKP. Tadi kan kita sudah menargetkan SKP di awal tahun, dan ini capaiannya di akhir tahun untuk mengisi capaiannya. Caranya klik 2 kali pada menu realisasi SKP, kemudian pilih tahun 2020, klik filter. Terus klik 2 kali nama, akan muncul data di bawah. Di sebelah kanan ini adalah data SKP target awal tahun. Di sebelah kiri adalah form isian realisasi SKP. Di sini kita mengisikan satu-satu. Misalnya satu dulu ini menyusun konsep kegiatan. Menargetkan 1, target waktunya 3 bulan. Di sebelah kiri, kita mengisikan di kolom kuantitas capaian sama kolom penyelesaian waktunya. Target 1 tercapai 1. Target 3 bulan, waktu penyelesaian 3 bulan tercapai dalam waktu 3 bulan juga. Angka kredit di sini adalah angka kredit sama prinsipnya sama dengan yang di tahunan, yaitu angka kredit per butir kegiatan dikalikan dengan jumlah kuantitas capaian. Misalnya kreditnya per butir kegiatan 0,002 dikalikan kuantitasnya minus 1 berarti 0,002. Kalau kuantitasnya 2 berarti 0,004. Terus dituliskan di sini. Setelah itu klik simpan. Selanjutnya mengisi kegiatan yang kedua. Pada dasarnya sama. Klik 2 kali diisi capaiannya. Misalnya target 1, capaiannya 1. Target waktu 3 bulan tercapai 3 bulan juga. Atau mungkin bisa tercapai 2 kegiatan. Nanti kreditnya mengikuti per butir kegiatannya. Tinggal dikalikan di luar, terus dimasukkan hasil kalinya di sini, di angka kredit. Setelah itu simpan, begitu juga seterusnya sampai di sini ada 10 item, 10 kegiatan. Terus tahap yang ketiga, nanti minta nilai atasan langsung, pejabat penilai. Kalau di sini guru berarti kepala sekolah. Saya simulasikan cara menilai bagi kepala sekolah untuk guru. Klik atau masuk ke menu approval SKP. Klik 2 kali. Kemudian pilih tahunnya 2020. Klik filter. Klik 2 kali nama. Akan muncul kolom sebelah kanan ini, kolom SKP bawahan yang dinilai. Sedangkan kolom di form sebelah kiri isian untuk nilai capaian SKP. Di sini di kolom sebelah kanan ini kegiatan menyusun RFK. Targetnya 1, waktunya target waktunya 12 bulan. Besar ya.
Ya, di sini targetnya 9, target waktunya 10 bulan. Di kolom kuantitas ini tercapai 9 dan penyelesaiannya 10 bulan. Berarti sama, target dengan capaian sama. Terus tugas pejabat penilai memberikan nilai di kolom kualitas. Di sini kita berikan panduan penilaian kualitas. Klik pada tulisan merah, ada kriteria nilai, mulai dari 0 sampai 100. Ada ranknya, rank 91 sampai 100, hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar. Kemudian rank 76 sampai 90, hasil kerja mempunyai 1-2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, dan seterusnya. Setelah mengetahui panduan nilai, kita bisa langsung menilai SKP bawaan kita. Misalnya kita nilai 85. Terus simpan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ada 9 item kegiatan. Setelah kita menilai capaian SKP bawaan, selanjutnya menilai penilaian perilaku bawaan. Caranya klik penilaian perilaku, tombol merah ini, klik 2 kali, kemudian akan muncul form penilaian bawaan. Ada 6 item penilaian: orientasi, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Di sini kita nilai satu-satu. Misalnya 85, 89, 87. Setelah itu, klik tombol simpan. Klik OK. Setelah itu, klik approve. Sehingga akan muncul tombol unapprove. Bila sudah muncul tombol unapprove, maka proses penilaian selesai. Setelah mendapat nilai dari atasan, tugas PNS yang bersangkutan mencetak laporan SKP. Di menu laporan SKP, klik 2 kali. Klik tahunnya 2020, kemudian klik filter, klik nama 2 kali. Di sini akan terlihat rekap SKP. Secara garis besarnya, ini ada target dan realisasi. Jadi kita bisa memeriksa hasil nilai SKP kita. Ini jumlah nilai SKP. Misalnya kalau ada nilai yang terlalu kecil, mungkin ada kesalahan dalam mengisi bulan. Misalnya target waktunya 12 bulan, mungkin salah ketik, salah isi menjadi 1 bulan. Itu akan membuat nilai kecil. Atau mungkin sebaliknya, akan membuat nilai besar. Atau mungkin realisasi terlalu jauh dari target, terlalu besar. Misalnya 1 tercapai 10. Itu akan membuat nilai jadi sangat tinggi. Jadi sini kita bisa meriksa. Atau mungkin atasan belum memberi nilai di kolom kualitas ini. Setelah kita sudah memeriksa rekap nilainya, kita bisa mencetaknya. Klik export Excel untuk merubahnya menjadi Excel. Selanjutnya akan muncul file Excel di download. Kemudian buka. Nah, di sini akan muncul dokumen penilaian prestasi kerja secara keseluruhan, mulai dari cover, data SKP tadi yang sudah kita edit tanggal-tanggalnya dan nama pejabat penilai, atasan pejabat penilai, kemudian sheet 3, form SKP target tahunan tadi di menu perencanaan kegiatan tahunan, pengukuran capaian SKP di menu realisasi SKP, perilaku kerja, penilaian perilaku kerja oleh atasan, dan rekap nilai di sheet penilaian. Bila menemui tahunnya ini terpotong, tinggal digeser kanan-kiri, menyesuaikan settingan printer masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Monggo Mas Zen bisa melanjutkan untuk sesi kedua oleh Pak Agung. Mungkin lebih jelasnya Pak Agung akan menerangkannya. Oke, matur nuwun Pak Soleh, nggih. Oke.
Itu tadi materi tentang bagaimana mengisi penilaian prestasi kerja tahun 2020, gitu ya. Oke, tadi beberapa Pak Debio menanyakan bagaimana untuk tahun 2021. Lah, ini nanti materi yang ditunggu-tunggu. Pak Agung, apakah sudah siap, Pak Agung? Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan di keep dulu ya, nanti biar ditanya. Mbak Iza bisa menyimpan untuk pertanyaan dulu biar ditanya ya. Silahkan Pak Agung untuk materi selanjutnya tentang penyusunan SKP tahun 2021 yang tadi katanya aplikasinya memang berubah gitu loh. Terus Pak Joko tanya lah kalau udah terlanjur pripun. Wah, menarik nih. Pak Agung udah siap? Siap Mas. Suara Oke, saya silakan. dengar dengan jelas nih Mas? Jelas banget. Ya, Ya, silakan. Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati. Mohon izin menyampaikan terkait dengan informasi e-kinerja tahun 2021, di mana memang ada beberapa penyempurnaan, baik itu penambahan aplikasi, penambahan menu, maupun penyederhanaan. Jadi contohnya nanti ketika Bapak Ibu Kepala Sekolah khususnya di SMP itu melakukan approval, nanti di e-kinerja 2020 itu akan lebih mudah karena kami buat tampil dalam 1 hari. Jadi tampilan kinerja bawahan itu muncul dalam 1 tanggal. Dari pagi sampai sore akan muncul apa yang dilakukan oleh PNS di bawah kita. Mohon izin kami paparkan atau kami simulasikan langsung terkait dengan aplikasi e-kinerja 2020. 2021 ya, mohon izin. Sebentar, Mas. Nih. Ini memang dalam rangka penerapan pohon kinerja atau cascading. Jadi setiap pekerjaan itu harus dikerjakan terbagi habis dari pucuk pimpinan sampai dengan bawahan. Langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama yaitu klik menu perencanaan kegiatan tahunan, menu nomor 2 dari atas. Kemudian di dalam aplikasi itu sudah kami buatkan kode SKP. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuat klik F2 buat kode baru. Nanti tidak malah membuat kode yang lain. Cukup ini diedit saja caranya. Nama kita yang muncul di sini diklik 2 kali, klik 2 kali. Nanti kodenya sudah akan muncul di sini. Tinggal tanggalnya kita update seperti yang 2020 tadi. Tanggal SKP adalah tanggal 4, jadi hari pertama kita bekerja di tahun 2021. Kemudian tanggal penilaian SKP adalah hari kerja terakhir nanti, tanggal 31 Desember 2021. Nanti kalau ada perubahan kebijakan bisa disesuaikan. Kemudian tanggal pembuatan PPK, tanggal penerimaannya dan pengesahannya itu berturut-turut diisi tanggal 3 Januari 2022, tanggal 4 Januari dan tanggal 5. Kemudian pejabat penilainya dan atasan pejabat penilainya itu diupdate kalau memang belum benar. Caranya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Soleh terkait dengan SKP 2020 tadi. Perlu kami sampaikan kalau seorang PLT itu bisa menjadi pejabat penilai. Jadi apabila di awal tahun ini, tanggal 4 Januari, atasannya kosong dan ada PLT-nya, silahkan dipilih di sini PLT. Dengan cara pilih induknya Satker, kemudian dipilih Satker, kemudian nanti akan ada nama PLT tadi, silahkan dipilih nama PLT, akan muncul di sini sebagai pejabat penilai. Pastikan ini aktif ya, di sebelah kanan ini, aktif di sini. Kalau
ini misalkan nonaktif, caranya misalkan seperti ini, nonaktif. Cara mengaktifkannya adalah klik 2 kali, kemudian di sini pilih aktif, kemudian disimpan. Nanti di sini akan berubah menjadi A, aktif artinya. Kemudian langkah yang kedua adalah pilih DPA non-DPA. Kalau Bapak Ibu guru mestinya semuanya memilih non-DPA di sini. Kemudian nanti setelah muncul ini, pilih non-DPA, langkah berikutnya adalah pilih kegiatan tahunan atasan. Untuk kepala sekolah sudah kami buat. Kalau untuk kepala sekolah, maka sudah kami buat tidak akan muncul kegiatan tahunan atasan, tidak perlu memilih. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah orang nomor 1 di sekolahan, sehingga justru menjadi cantolan bagi Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Kepala Sekolah tidak perlu memilih, namun untuk Bapak Ibu Guru harus memilih kegiatan tahunan atasan. Caranya diklik ini, klik 2 kali. Akan muncul ini. Jadi kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah membuat uraian kegiatan tahunan, apa yang dituliskan di tahunan akan muncul di bawahan, di aplikasinya Bapak Ibu Guru. Terus, sudah secara otomatis yang paling bawah itu kami tambahkan 1 uraian belum cascading. Jadi ini tujuannya adalah apabila ternyata uraian tugas kita, uraian kegiatan tahunan Bapak Ibu, itu tidak ada cantolan di kegiatan tahunan atasan. Silahkan pilih belum cascading. Contohnya misalkan ada Bapak Ibu Guru yang merencanakan kegiatan tahunan mengikuti diklat. Sedangkan Bapak Ibu Kepala Sekolah di kegiatan tahunannya tidak merencanakan. Nah, lalu cantolannya yang mana? Kalau seperti itu, silahkan pilih yang belum cascading ini. Jadi ini kami munculkan secara otomatis, mengakomodir apabila ada rencana kegiatan tahunan bawahan yang tidak terkait dengan kegiatan tahunan atasan. Itu, jadi fungsinya tulisan belum cascading di situ adalah tadi. Kemudian setelah dipilih kegiatan tahunan atasan, ini kita harus memilih unsur utama 1, unsur utama 2, unsur penunjang. Unsur utama 1 adalah untuk kegiatan unsur utama yang pembelajaran. Jadi nanti kalau ngetik uraian yang masuk dalam unsur utama pembelajaran, itu silahkan dipilih unsur utama 1. Kemudian, kalau Bapak Ibu menulis uraian di sini yang masuk dalam unsur utama pengembangan, silahkan dipilih unsur utama 2. Kalau Bapak Ibu menuliskan uraian misalkan menjadi anggota PGRI, maka silahkan dipilih unsur penunjang. Jadi ada 3, unsur utama 1 untuk pembelajaran, unsur utama 2 untuk pengembangan, dan unsur penunjang untuk penunjang. Kemudian setelah dipilih grupnya, unsur utama atau penunjang, diketik uraiannya, kemudian silahkan diisi target kuantitasnya. Misalkan menjadi ini, membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian, targetnya 1. Angka kreditnya silahkan diisi, misalkan angka kreditnya per butir misalnya 4. Kami tidak tahu terkait dengan itu, Bapak Ibu yang langkung pirsa. Kemudian di sini ada angka kredit lagi, ini adalah angka kredit kumulatif. Misalkan angka kredit per butirnya 4, target kuantitasnya 1, maka 1 kali 4. Namun, apabila ada beberapa uraian, misalkan terkait dengan PKG, ada rumusan tersendiri, silahkan di sini diisi sesuai dengan rumusan tersebut. Misalkan 29,5 untuk guru dengan pangkat golongan misalkan 4A, targetnya misalkan 29,5 atau berapa, itu sudah ada daftar.
Bapak Ibu yang langkung pirsa, kami tidak pernah membuat seperti itu. Nanti disesuaikan. Kemudian satuan waktu silahkan diisi dokumen atau kartu atau apa. Kemarin ada yang mengurus SKP kami di OPD tertentu. Tapi ternyata isinya pasien, padahal dia bukan tenaga medis. Itu kan keliru nanti. Ini untuk satuan, kemudian biaya itu hanya diisi oleh kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran. Ini tetap seperti tadi 2020 akan dicentang apabila akan ditampilkan di dalam SKP. Ini terkait dengan perencanaan kegiatan tahunan yang berbeda hanya dipilih kegiatan tahunan atasan saja. Yang lain masih sama seperti 2020. Kalau Bapak Ibu sudah memahami yang versi 2020, ini tidak akan menjadi kendala. Termasuk tadi apabila tidak ada cantolannya, sudah kami munculkan satu kalimat yang paling bawah adalah belum cascading. Itu juga seperti yang ada di BKN. Ini untuk perencanaan kegiatan tahunan. Kemudian kita beralih ke penyempurnaan yang kedua, yaitu perencanaan kegiatan bulanan. Kita klik perencanaan kegiatan bulanan di sini. Kemudian caranya adalah kita pilih satu-satu kegiatan tahunan yang akan di breakdown ke dalam kegiatan bulanan. Ini lebih menyederhanakan karena kalau yang versi 20 itu Bapak Ibu harus membuat setiap bulan. Setiap awal bulan harus merencanakan kegiatan satu bulan ini mau melaksanakan kegiatan apa. Kalau di sini di awal sudah kita buat rencana bulanan tiap-tiap bulan dalam 1 tahun. Nanti tinggal centang bulannya akan muncul di kegiatan bulan-bulan tersebut. Kami contohkan misalkan ini, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Nanti redaksinya akan diseragamkan oleh Dinas Pendidikan, nanti biar di-share dari Dinas Pendidikan daftar uraian SKP. Jadi nanti Bapak Ibu ketika memasukkan dalam SKP online atau e-kinerja itu biar seragam satu kota dari Dinas sudah menyiapkan daftarnya. Contoh yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, ini targetnya adalah kuantitasnya 1 dalam 12 bulan. Lalu bagaimana membreakdown-nya ke kegiatan bulanan? Caranya diklik 2 kali kegiatan tahunan yang akan di-breakdown, terus akan muncul di sini kegiatan tahunannya. Karena kegiatan tahunan dan bulanan itu redaksinya sama. Ini kami mengadopsi dari BKN, redaksi tahunan dan bulanan sama. Tinggal dipilih bulannya di sini. Di sini. Ini kuantitasnya 1 tadi, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Lalu kita harus mengisi kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada bulan apa saja. Untuk guru, jadi mohon dicatat ini untuk guru. Kami buat simple saja, paling sederhana. Kegiatannya itu kan kuantitasnya 1. Itu kan 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember. Silahkan dicentang saja pada bulan Desember, kemudian diisikan 1 di sini. Di bulan Desember, cukup itu saja. Jadi dicentang saja di Desember, diisikan 1. Nanti bagaimana kalau mutasi? Ya, nanti direvisi, misalkan mutasinya bulan Agustus, dipindah ke Agustus. Seperti itu. Terus coba kita lanjutkan dulu ini. Setelah dicentang 1 pada bulan Desember dengan kuantitas 1, asumsinya ini kan kegiatan satu tahun penuh. Tapi nanti penghitungannya kan di bulan Desember. Centang saja bulan Desember, kuantitasnya 1. Dengan catatan ini untuk guru. Nanti untuk kepala sekolah kami sampaikan lagi. Kemudian ditutup. Kemudian jangan lupa disimpan setelah ditutup. Jangan hanya ditutup, tidak disimpan, nanti tidak akan menyimpan. Kemudian kita simpan. Kemudian kita oke. Sekarang kita lihat. Kita coba melihat di rencana realisasi kegiatan harian. Tapi nanti
kami sampaikan guru tidak perlu menginput kegiatan harian. Cukup sampai kegiatan bulanan saja. Ini hanya kita ingin membuktikan bahwa yang kita centang Desember tadi apakah nanti di bulan Desember muncul. Kita lihat sekarang misalkan kita buka ke tanggal di bulan Desember. Ini Desember 21. Kita klik salah satu tanggalnya. Nah, ini tadi kan yang kita centang bulan Desember sudah muncul di sini. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Kuantitasnya 1. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada menu baru lagi yang akan kami kembangkan, realisasi bulanan, nanti Bapak Ibu Guru tinggal mengisi di bulan Desember. Tiap bulan tidak perlu mengisi, hanya Desember saja. Targetnya 1, realisasinya berapa, nanti di bulan Desember. Terus permasalahannya sekarang untuk yang Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ya, ya Mas. Kita kembali ke perencanaan kegiatan bulanan. Kita lihat tadi kan ini. Oke, cara mengedit nggih. Ini tadi diklik 2 kali, kemudian dipilih bulan. Tadi sudah kita centang di bulan Desember. Terus pertanyaannya, kalau ini hanya dicentang di bulan Desember, artinya hanya muncul di bulan Desember. Artinya aktivitas harian yang dilakukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah di bulan Januari sampai dengan November, nanti bagaimana laporannya? Padahal itu ada aktivitas harian, ada poinnya, ada penghitungan terkait dengan TPP. Caranya bagaimana? Kalau memang di bulan Januari sampai dengan November terkait dengan urean tadi itu ada aktivitas yang ada poinnya, silahkan dicentang di bulan-bulan tersebut. Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, kalau yang Bapak Ibu Guru cukup yang di Desember saja. Ini kita centang di sini sampai dengan November. Ini dibiarkan 0, Bapak Ibu bisa ketik 0 di sini. Kalau Bapak Ibu mengisi 1, itu tidak akan bisa disimpan karena sudah kami buat kegiatan tahunan ini harus sama dengan kegiatan bulanan kuantitasnya. Kalau ini sudah diisi 1, tadi Desember sudah diisi 1, Januari mau diisi lagi nggak bisa karena harus sama jumlahnya. Sehingga ini diganti 0. 0 seperti ini baru disimpan. Jadi ini kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah, asumsinya Januari sampai dengan November itu hanya kegiatan proses yang fungsinya untuk laporan aktivitas harian yang ada poinnya. Kemudian outputnya nanti akan diperhitungkan di bulan Desember. Ini coba kita lihat nanti di hariannya. Kita centang semua di kegiatan bulan, kemudian yang diisi kuantitasnya, yang diperhitungkan untuk penghitungan SKP adalah di bulan Desember. Kita lihat, tapi kami sampaikan bahwa guru hanya mengisi di bulan Desember saja, yang lain tidak usah dicentang. Ini kita tutup, dan di sampingnya sudah kasih tulisan. Jangan lupa klik simpan setelah menutup menu ini. Klik tutup, kemudian disimpan. Klik sini. Kemudian dipilih OK. Sekarang kita lihat, dengan kita centang setiap bulan, apakah bisa kita pakai untuk cantolan kegiatan harian setiap bulan? Realisasi kegiatan. Ini kan tanggal 21 Januari ini. Kita lihat apakah muncul cantolan? Muncul ini. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti bisa melaporkan aktivitas hariannya karena sudah ada cantolannya. Kemudian di bulan Februari, misalkan ini kita buka tanggal 2. Ini muncul cantolannya. Jadi meskipun diisi kuantitasnya 0, bisa untuk laporan aktivitas harian yang terkait dengan poin yang dipakai untuk penghitungan TPP. Kemudian coba satu lagi bulan, yang bulan Maret. Klik 2 kali di bulan Maret. Ini bulan Maret sudah muncul. Jadi dengan kita centang bulannya tadi, sudah akan muncul setiap bulan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat aktivitas rencana bulanan
setiap bulan, setiap awal bulan harus menyusun rencana bulanan. Cukup di awal tahun ini saja. Lalu bagaimana kalau ternyata di bulan Januari tidak ada aktivitas harian, tidak perlu dicentang, ya tinggal diedit saja. Kita contohkan cara mengedit, klik 2 kali, kembali ke kegiatan bulanan yang mau kita editkan ini. Kemudian kita pilih, ini kan dicentang semua. Sepanjang bulan Januari itu tidak ada aktivitas harian untuk cantolan, centangnya bisa dihilangkan. Nanti tidak akan muncul di dalam cantolan kegiatan bulan Januari. Kemudian jangan lupa disimpan. Ini. Jadi tadi, ini ada, ini cantolannya hanya muncul di Februari sampai dengan Desember, yang diperhitungkan sebagai akumulasi penghitungan kuantitas SKP hanya di bulan Desember. Yang Februari sampai dengan November fungsinya hanya untuk cantolan laporan aktivitas harian. Sehingga karena guru tidak perlu melaporkan aktivitas harian, cukup yang dicentang di bulan Desember saja. Sekarang kita simulasikan satu lagi aktivitas, satu lagi pembreakdownan ke kegiatan bulanan. Contohnya ini. Misalnya kegiatan mengikuti diklat. Mungkin Bapak Ibu seperti ini. Kami tadi telah mencontohkan mengikuti diklat. Ini. Sebentar. Ini, mengikuti diklat. Tadi sudah kami sampaikan ketika penyusunan kegiatan tahunan, ketika atasannya tidak ada cantolan beliau mengikuti diklat, maka cukup dipilih belum cascading. Kemudian di sini bisa kita baca kegiatan tahunannya adalah mengikuti diklat, targetnya satu kegiatan dalam 1 bulan. Ini bisa kita rencanakan di awal tahun juga. Caranya klik 2 kali, kemudian pilih bulan. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada bulan apa? Kita prediksi saja. Misalkan akan dilaksanakan pada bulan Mei. Maka silahkan dicentang Mei. Kemudian silahkan diisikan tadi kuantitasnya 1, seperti itu. Lalu untuk kepala sekolah, kalau untuk Bapak Ibu guru SD tidak masalah seperti ini. Targetnya di bulan Mei akan mengikuti diklat. Cukup dicentang Mei mengikuti diklat, kuantitasnya 1, kemudian ditutup tadi Mei, kemudian jangan lupa disimpan. Cukup seperti itu. Lalu bagaimana kalau ternyata diklatnya berubah waktunya, ya tinggal kita edit. Ternyata di bulan Februari sudah ada surat panggilan mengikuti diklat. Maka kita edit dulu, klik 2 kali, kemudian dipilih bulan, Mei kita pindah ke bulan Maret. Atau mungkin dijadwalkan lebih cepat lagi. Misalnya diklik sini, jangan lupa ini dikosongkan dulu, karena harus sama dengan tahunan. Ini dihilangkan, diganti di bulan Januari. Atau ternyata dari Mei tadi berubah menjadi Februari. Ya, silakan diisi di bulan Februari. Seperti itu. Kemudian ditutup dan jangan lupa disimpan. Kemudian di OK. Kemudian bagaimana untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah yang terkait dengan aktivitas hariannya untuk diklat tadi. Contohnya misalkan diklat itu kan misalkan di bulan Februari tadi. Ternyata di bulan Januari itu ada aktivitas harian yang dalam rangka melaksanakan mengikuti diklat tadi. Misalkan menyiapkan bahan, membuat surat penugasan. Padahal tadi di bulan Januari tidak dicentang. Tinggal kita tambahkan saja. Contohnya ini, klik 2 kali. Kemudian pilih bulan. Tadi belum
Ini, klik 2 kali sampai muncul di bawah, klik pilih bulan. Kalau untuk guru, Bapak Ibu guru tidak masalah, cukup seperti pelaksanaan seperti ini. Januari dicentang Januari, kuantitasnya 1. Lalu bagaimana kalau untuk Bapak Ibu kepala sekolah? Ternyata di bulan Januari sudah ada aktivitas harian menyiapkan bahan, menyiapkan surat penugasan. Centang saja di sini, tapi tidak perlu diisi 1, karena kalau diisi 1 dan 1 nanti akan lebih besar dari target tahunan. Jadi cukup dicentang di Januari, nanti fungsinya untuk cantolan kegiatan harian, aktivitas yang ada poinnya. Ini dilaksanakan pada bulan Januari, ternyata di bulan Maret ada aktivitas harian membuat laporan hasil mengikuti diklat. Silahkan dicentang di bulan Maret, kuantitasnya tetap 0, fungsinya hanya untuk cantolan kegiatan harian. Kalau guru lebih sederhana lagi, cukup dicentang bulan Februari. Kita contohkan tadi di hariannya, ini kan kegiatan diklatnya di bulan Februari, sedangkan di Januari dan di Maret sudah dicentang untuk kegiatan harian. Kita tutup, kemudian kita simpan. Oke. Kemudian kita cek coba kalau Bapak Ibu akan melaporkan kegiatan harian terkait dengan mengikuti diklat tadi, klik realisasi kegiatan. Ini bulan Januari. Di sini ada cantolan mengikuti diklat. Silakan misalkan hariannya menyiapkan bahan untuk mengikuti diklat, menyusun surat penugasan. Mungkin untuk di bulan tadi kan kegiatannya di bulan Februari, di bulan Maret ternyata ada aktivitas membuat laporan. Tadi kan sudah kita centang. Kita lihat di bulan Maret, coba. Ternyata sudah ada cantolannya juga, mengikuti diklat fungsional. Karena kalau tidak kita centang tadi, tidak ada cantolan. Jadi ketika mau menginput aktivitas harian, tidak ada cantolan di atasnya. Jadi prinsipnya, untuk pembagian perencanaan kegiatan bulanan, target kuantitas antara tahunan dengan bulanan itu harus sama. Terus apabila itu hanya merupakan kegiatan yang sifatnya proses dalam rangka mendukung kegiatan bulanan, silahkan dicentang tapi kuantitasnya diisi 0, itu bisa. Itu tadi terkait dengan perencanaan kegiatan tahunan dan perencanaan kegiatan bulanan. Kami akan menyampaikan lagi untuk satu penyempurnaan adalah menu approval kegiatan harian. Ini mungkin tidak dilaksanakan oleh beberapa kepala sekolah SD karena tidak punya bawahan yang untuk penghitungan TPP. Namun untuk Bapak Ibu Kepala SMP ini dilakukan ketika melakukan approval bagi PNS di tata usaha. Kita coba masuk dulu. Kita log out, kita masuk dengan aplikasi atasan saya, dengan akunnya Bu Kabid Pembinaan. Ini perubahan untuk menu approval realisasi kegiatan. Apabila Bapak Ibu Kepala Sekolah harus meng-approve aktivitas harian pegawai di bawahnya, approval realisasi kegiatan, ada perbedaan tampilan di sini. Ini lebih memudahkan. Jadi akan muncul PNS yang berada di bawah Bapak Ibu. Kemudian di samping nama-nama bawahan Bapak Ibu sudah ada kegiatan yang diinput oleh yang bersangkutan. Contohnya ini sudah menginput 9 aktivitas, sudah ter-approve 9. Jadi kita tidak punya tanggungan ada yang belum di-approve. Kemudian poin yang bersangkutan 473, sehingga ketika sampai akhir bulan kok poinnya baru 7.000. Itu Bapak Ibu bisa memberikan pengarahan agar mereka lebih berkinerja lagi untuk mendapatkan poin. Caranya, cara melakukan approval adalah
klik nama bawahan, ini bawahan Buhan, diklik 2 kali. Kemudian di sini akan muncul nama bawahannya, kemudian ada poinnya yang telah diperoleh. Kemudian dipilih bulannya, bulan Januari. Yang saya maksudkan tadi akan tampil dalam 1 hari, itu seperti ini. Cara menge-approve-nya sudah berbeda dengan yang versi 20. Ini kita tinggal memilih tanggalnya. Contohnya, kita akan approval tanggal 4 Januari. Sudah akan muncul kegiatan bawahan kita di sini. Dari pagi, sudah kami urutkan jamnya. Dari pagi, kemudian berikutnya, ini sampai halaman 2, sampai jam setengah 4. Aktivitasnya seperti ini. Jadi sudah muncul jam mulainya, jam selesainya, nama kegiatan bulanan yang dijadikan sebagai cantolan, kemudian nama kegiatan harian, kemudian aktivitas yang dipilih. Jangan sampai karena menyusun rancangan peraturan itu poinnya tinggi, maka ketika membuat laporan harian dipilih menyusun peraturan perundang-undangan karena poinnya 100 lebih. Nanti Bapak Ibu bisa mirsani di sini aktivitas yang dipilih. Bisa misalkan tolak. Oke, nanti otomatis kalau belum di-approve itu akan muncul pada pilihan revisi. Seperti ini. Jadi akan lebih cepat. Kalau yang versi 20 kan harus satu-satu aktivitas, kemudian di approval baru dibuka kembali. Kalau ini tinggal, kalau memang telah dibaca, disetujui, kemudian seperti ini dalam 1 hari. Jadi Bapak Ibu tidak akan memilih per aktivitas seperti yang versi 20. Itu terkait dengan penyempurnaan aplikasi e-kinerja tahun 2020. Dan jangan lupa, setelah menyusun perencanaan kegiatan tahunan, maka tugas kita adalah mencetak SKP. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Zen tadi, SKP awal tahun itu harus dicetak dan ditandatangani oleh PNS. Kita coba keluar lagi ke aplikasi saya tadi. Ini, jadi lewat laporan SKP. Kemudian pilih tahun 2021. Jadi Bapak Ibu punya 3 tugas. Yang pertama, membuat SKP 2020, kemudian membuat PPK 2020, membuat SKP target awal tahun 2021 dan melakukan penilaian perilaku. Ini setelah pilih tahunnya dipilih filter, kemudian diklik 2 kali. Sudah akan muncul, ini dibiarkan kualitasnya nilai dari atasan kosong, karena nanti akan dinilai di akhir tahun. Itu dibiarkan kosong, kemudian diekspor. Ini sudah muncul Excel-nya, kemudian dipilih ke Excel. Ini, jadi sudah muncul ya Excel-nya, Mas. Sebentar, kami munculkan untuk laporan Excel-nya yang dicetak dari e-kinerja 2020 tadi. Belum bisa, Mas. Belum muncul, Mas Agung. Bentar, Pak.
Sudah muncul ya Pak? Iya, sudah. Ya, jadi ini Excelnya hasil dari e-kinerja 20 yang dicetak dan ditandatangani khusus sheet 3 ini, sheet 3. Cuman ini saja. Ini ditandatangani yang bersangkutan, kemudian dimintakan tanda tangan ke pejabat penilai. Ini kan tertanggal 4 Januari 2021. Jadi jangan dibuat nanti di akhir tahun. Nanti kalau atasannya ini sudah pindah, sudah purna, Bapak Ibu kesulitan. Jadi khusus sheet 3 ini dicetak saat ini, dimintakan tanda tangan dan jangan sampai hilang, nanti di akhir tahun akan diperhitungkan ketika mengisi realisasi kegiatan. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan realisasi sun. Ora isi. Nah ini nek kanca-kanca kan iso gitu. Sudah selesai kan? Mas Zen, ini sudah selesai terkait dengan e-kinerja 21, ada 3 penyempurnaan di menu perencanaan kegiatan tahunan, kemudian di menu perencanaan kegiatan bulanan, di approval. Kalau yang lain masih sama. Nanti akan terus kami kembangkan, kita sempurnakan supaya bisa seperti yang di BKN. Kalau ada perubahan nanti akan kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu kembali. Terima kasih Mas Zen. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Agung. Ini Pak Agung jawab pertanyaan dulu ya. Saya tanya Pak. Sebentar Ibu. Ye. Pak Agung ini tanya melalui yang langsung atau yang chat dulu Pak Agung? Monggo silakan Mas. Oke, karena cukup banyak. Ye. Ini cukup banyak ya. Sekarang ngapunten saya utamakan yang chat dulu deh karena tadi saya sampaikan yang chat dulu. Baik, Mbak Iza sudah ditulis? Mbak Iza? Mbak Iza? Sudah Mas, ini di samping saya. Sudah diketik tapi belum selesai. Oke, sekarang saya nyicil dulu aja ya Pak Agung ya. Ye. Saya mulai dari bawah dulu aja deh, ngapunten. Sembari dari Pak Agung. Pak siapa? Bu Iza. Oke, untuk dari SDK di Piro, Kepala Sekolah Bu Mujid Tasatitin ya. Mohon penjelasan terkait tentang SKP Pramubakti atau penjaga sekolah yang PNS. Silakan Pak Agung. Nah, ini pertanyaan cukup luas, Mas. Ngaten. Secara garis besar aja, Pak. Ataukah sama saja atau pripun? Kalau untuk Pramubakti di SD, itu tetap harus membuat SKP. Ureanya seperti sebelum-sebelumnya, apa yang dikerjakan dalam 1 tahun. Halo, bisa didengar ya, Mas? Bisa, Pak. Silakan lanjut. Kemudian, untuk Bapak Ibu Kepala SD, kalau membuat SKP kan biasanya hanya berisi tentang angka-angka kredit. Nah, nanti Bapak Ibu penjaga sekolah, cantolannya apa? Kan seperti itu. Nanti silahkan Bapak Ibu Kepala SD membuat satu uraian yang itu bisa mengakomodir atau menjadi cantolan bagi Bapak Ibu penjaga sekolah. Misalkan contohnya mengelola ketatausahaan sekolah SD atau ketatausahaan sekolah gitu. Terus nanti di perencanaan kegiatan tahunan centang tampil SKP tidak usah ditampilkan centangnya. Jadi centangnya dihilangkan. Mungkin izin saya tampilkan. Ini di menu perencanaan kegiatan Kepala SD, silahkan nanti dibuat satu urean di sini. Misalkan mengelola ketatausahaan sekolah. Terus nanti centangnya silahkan dihilangkan. Centangnya ini hilang, nanti tidak akan muncul di dalam SKP Bapak Ibu Kepala Sekolah. Tetapi muncul di pilihan kegiatan tahunan atasan. Jadi fungsinya hanya untuk cantolan kegiatan PNS di bawahnya. Sehingga diketik di sini, kemudian centangnya di sini dihilangkan. Nanti tidak akan muncul di SKP, tapi muncul di kegiatan bawahannya sebagai cantolan.
Itu Mas Zen, terima kasih. Matur nuwun Bapak. Oke, gitu nggih. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Ronald. Izin bertanya, ketika saya mau membuat rencana kegiatan tahunan, pada kolom kegiatan tidak muncul merah-merahnya agar bisa memilih kegiatan secara otomatis. Tampilan saya masih seperti SKP tahun 2020. Bisa dipahami, Pak Ini dulu. Agung? Bisa Mas. Ye. Terima kasih. Jadi untuk SD atau SMP yang kepala sekolahnya itu kosong, meskipun diisi oleh PLT, maka Bapak Ibu guru di bawahnya tidak perlu pilih kegiatan tahunan atasan. Aplikasinya sudah kami buat menyesuaikan. Tidak muncul tulisan merah pilih kegiatan tahunan atasan. Jadi Bapak Ibu langsung membuat SKP tanpa harus nyantol atau memilih di kegiatan tahunan atasan. Demikian Mas Zen. Oke, ini saya akan mulai dari atas nih. Untuk dari M. Amin SD Soropadan ya. Untuk penilaian perilaku untuk guru kelas ataupun mapel, apakah kepemimpinan harus diisi? Karena biasanya dari kepala sekolah tidak dinilai. Kepemimpinan hanya untuk KS. Apakah betul? Terima kasih. Jadi kepala sekolah ketika menilai Bapak Ibu guru, unsur kepemimpinannya tidak usah diisi. Ini sesuai dengan juknis yang ada di Perka BKN tahun 2000, Perka BKN nomor 1 tahun 2013. Memang di dalam PP 30 tahun 2019, yang PP yang baru ini, unsur kepemimpinan itu diberikan kepada pejabat struktural dan JFT yang memerlukan penilaian aspek kepemimpinan. Jadi kami belum tahu siapakah JFT yang nanti perlu mendapatkan nilai kepemimpinan. Untuk tahun 2020 dan 2021 yang saat ini masih mengikuti juknis yang PP lama, yaitu untuk guru dan semua JFT, unsur kepemimpinan tidak perlu diisi. Terima kasih. Nun. Selanjutnya pertanyaan dari SDN Klecoduan ya. Untuk penilaian perilaku sudah ada scoring dengan model PPK. Apakah masih bisa dipakai atau tidak? Terima kasih. Jadi kami kan sudah menyediakan satu menu di penilaian tadi. Mohon izin saya share lagi. Ini di menu approval SKP. Di sini kan bisa milih di sini kan sudah ada menu penilaian perilaku. Bapak Ibu kepala sekolah kan harus mengisi ini. Kalau memang di lingkungan Dinas Pendidikan berlaku penilaian perilaku itu berdasarkan dengan model apa tadi PPK atau PKG, silahkan hasil penilaian itu diinput di sini. Misalkan hasil penilaiannya 85, silahkan diinput di nilai 85. Kalau memang hasil dari PPK atau PKG tadi 89, silahkan diinput di sini. Demikian Mas Zen, jadi monggo silahkan dimasukkan ke aplikasi sesuai dengan aturan yang berlaku bagi Bapak Ibu Guru. Oke. Selanjutnya Ibu Asri Wahyu Artani dari SDN Nayu. Saya mau bertanya misalnya saat rencana kegiatan, misalnya diklat, misalnya merencanakan kegiatan 5. Tapi karena masa pandemi banyak kegiatan yang dilakukan untuk mengikuti diklat, misalnya realisasi mendapat 12 diklat. Apakah rencana bisa dirubah biar nilai akhir tidak terlalu tinggi? Atau mungkin sebaliknya biar tidak terlalu rendah? Silahkan Pak Agung. Mohon izin kami jelaskan melalui Excel-nya saja. Ini. Belum Pak. Sebentar ya Mas Zen, saya share lagi. Tapi memang untuk edit-editnya memang agak rumit. Ini. Jadi seperti ini kami jelaskan di Excel-nya, nanti bisa diterapkan di aplikasi. Contohnya ini. Di awal tahun menargetkan 4 ini.
menargetkan 4. Kami perbesar. Targetnya 4 dokumen dalam 12 bulan. Ternyata realisasinya tadi 10 di sini. Ini targetnya 4, kemudian realisasinya 10 di sini. Kemudian waktunya sama. Ini kami contohkan tadi ya. Jadi menunjukkan ini. Sebentar kami. Ini. Contohnya ini. Menargetkan 4, realisasinya 10. Kemudian waktunya sama, targetnya 12 bulan, realisasinya 12 bulan. Kemudian mendapatkan nilai dari atasan. Ini nilai dari atasan misalkan. Nah, targetnya 4, realisasinya 10. Kemudian nilai dari atasan 80. Targetnya 12 bulan, realisasinya sama 12 bulan. Nilainya akan tinggi, 135. Terus bagaimana biar nilainya tidak terlalu tinggi? Padahal pada prinsipnya di SKP awal tahun ini tidak boleh diubah ini. Karena sudah ditandatangani di awal tahun. Jadi prinsipnya ini, sheet ini tidak boleh diubah. Sudah ditandatangani, disepakati antara PNS dengan pejabat penilainya di awal tahun. Yang boleh diubah di sini. Ini kan menargetkan 4, realisasinya 10. Target, ini kan kolom target di sini. Ini diganti menjadi sesuai dengan realisasi, 10 seperti ini. Kemudian nanti caranya di-insert. Ada angka 4 di sini, kemudian di blok, jangan lupa di blok, kemudian dipilih font di sini, kemudian dicentang tulisan ini, kemudian dipilih OK. Nanti akan seperti ini. Ini angka 4 dicoret ya, jadi bukan angka 4 saja, tapi 4 dicoret. Atau kami ganti tadinya targetnya, sebentar kami perbesar saja. Misalkan targetnya tadinya 6, biar kelihatan angka 5, angka 6 dicoret. Ini kami ganti 6. Ini seperti ini. Jadi ini kalau dibaca oleh misalkan BKN untuk kenaikan pangkat, berarti dibaca seperti ini. PNS tadinya menargetkan 6 dalam 12 bulan, ternyata realisasinya di akhir tahun, targetnya diubah dari 6, diubah menjadi 10, realisasinya 10, sehingga nilainya tidak akan lebih dari 100 seperti tadi. Caranya seperti itu. Kalau di aplikasi, caranya adalah ketika sudah dicetak di awal tahun, menu perencanaan kegiatan tahunan yang bersangkutan itu diganti menjadi angka 10. Nanti ketika dicetak kan menjadi 10. Realisasinya diisi 10. Kemudian ini yang disisipkan secara manual angka 6 ini. Ini ditambahkan di sini. Jadi tadinya 6, kemudian di menu perencanaan kegiatan tahunan diubah menjadi 10. Kemudian ketika sudah di-download di dalam Excel, ditambahkan angka 6 yang ada di sini. Itu nanti akan dibaca awal tahun menargetkan 6, kemudian direvisi targetnya menjadi 10 dan realisasinya 10, dinilai oleh atasan 80 dan hasil akhirnya adalah 85 sehingga tidak terlalu tinggi. Demikian Mas Zen terkait dengan tadi penyesuaian target.
Matur nuwun Pak Agung. Mungkin masih ada kaitannya, mungkin bisa dijawab singkat ya. Mohon izin apakah target di awal bisa direvisi lagi karena kami kesulitan dalam masukan diklat karena kami ditugasi tidak mencari sendiri. Merevisi target. Hampir sama dengan tadi bisa dipertegas saja. Jawabannya seperti tadi Mas, tidak boleh mengubah SKP awal tahun. Kalau mau mengubah adalah di kolom target yang ada di sheet pengukuran yang diisi di akhir tahun. Jadi target awal tahun tetap, tapi direvisi di target yang diisi di akhir tahun pada sheet pengukuran. Terima kasih, Mas. Turun dari Bu Puskar sini. Saya dari SD 16 nih, monggo nanti kasusistik atau bisa dijawab. Di tempat saya tidak muncul tombol pilih kegiatan atasan, bagaimana solusinya? Sudah ada pertanyaan sama seperti tadi, tidak muncul tulisan merah karena atasannya mungkin kosong. Kalau memang atasannya isi, kemudian tidak muncul, silahkan datanya dikirim ke BKPPD, aplikasinya akan kami sesuaikan. Oke, makasih. Baik, ini masih ada yang bertanya terkait tentang kita isi non-DPA atau DPA, tadi kelihatannya ada beberapa pertanyaan. Kalau untuk guru diisi non-DPA, kalau untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, DPA itu dipilih apabila Bapak Ibu mau memasukkan di luar yang urean di luar angka kredit. Jadi kalau memang beliau mau memasukkan kegiatan tahunan, misalkan mengelola ketatausahaan sekolah, monggo silahkan dipilih DPA, kemudian biayanya juga dicantumkan, namun tidak usah dicentang tampil SKP. Demikian Mas Zen. Baik, untuk guru khusus non DPA, kalau kepala sekolah bisa DPA ya, terutama ada anggarannya. Oke, selanjutnya dari Pak Amin Soropadan. Hampir sama, dipertegas saja untuk sekolah yang belum ada kepala sekolahnya, tapi ada PLT, apakah kegiatan atasan otomatis tidak muncul? Sama tadi ya? Otomatis. Otomatis tinggal disampaikan ke BKPPD atau belum Pak? Enggak, maksudnya kalau atasannya kosong, atasannya pensiun, atasannya pindah, belum ada pejabat penggantinya, meskipun ada PLT, maka Bapak Ibu Guru di bawahnya tidak akan muncul tulisan merah pilih kegiatan tahunan. Justru kalau muncul tulisan merah, itu kan harus memilih kegiatan tahunan atasan. Itu kan akan menyulitkan, wong atasannya tidak ada. Silahkan dilaporkan ke BKD. Oke. Siap Pak Agus. Selanjutnya bagaimana dari Bumiatun dari SMP 19, bagaimana kalau dalam 1 bulan untuk guru lebih dari 1 kegiatan dan sudah tercapai? Bisa dipahami Pak Agung? Mungkin begini, itu targetnya 1 bulan 1, ternyata realisasinya 2 atau 3. Ya silahkan diisi realisasinya 3, namun targetnya nanti disesuaikan dengan pencoretan tadi, sehingga nilainya akan normal, tidak begitu tinggi. Dengan pencoretan di target sheet pengukuran, Mas. Baik, siap. Ini SD Wonosaren hampir sama, ya. Approve kegiatan bawahan juga ada bagi penjaga PNS. Tinggal dibuatkan aja nih Pak, ya. Monggo. Gimana, Mas? Apakah ada approve kegiatan bawahan bagi penjaga PNS? Kalau untuk approval kegiatan harian, sepanjang penjaga sekolah tadi mendapatkan TPP, maka akan muncul menu approval realisasi kegiatan. Jadi aktivitas penjaga sekolah harus di-approve oleh kepala sekolah. Kecuali kalau kepala sekolahnya kosong, meskipun ada PLT, penjaga sekolah ketika nginput e-kinerja, otomatis kami buat tersetujui tanpa harus di-approve oleh PLT-nya. Jadi otomatis seperti Bapak Ibu Kepala Sekolah, kalau atasannya kosong. Gitu Mas Yen. Siap. Ini tadi udah, saya lanjut pertanyaan ini. Mohon dijelaskan angka kredit per butir kegiatan. Pak. Angka kredit per butir kegiatan itu kami sampaikan lewat paparan saja.
ini. Jadi, turun. Contohnya ini saja. Kami contohkan di sini biasanya ada SKP itu yang di sini itu ada kolom bantunya. Ini adalah angka kredit, ini adalah angka kredit per butir. Jadi misalkan di sini menjadi anggota PGRI. Di sini angka kreditnya per butir adalah 0,75. Terus di sini secara umum, kecuali yang PKG itu adalah hasil pengalian angka kredit per butir ini dikalikan kuantitas. Secara umum seperti itu. Namun khusus PKG kan sudah ada paket-paketnya. Ini kalau misalkan kan mestinya menjadi anggota PGRI kuantitasnya 1. Di sini berarti 0,75. Silahkan di-input angka kredit per butir adalah yang di sini, 0,75. Kemudian angka kredit ini silahkan juga diisi 0,75 karena ini kuantitasnya 1. Kalau kuantitasnya 2 akan menjadi 1,5. Jadi maksudnya angka kredit per butir adalah yang di sini, kemudian angka kredit adalah yang di kolom ini. Kecuali untuk PKG. Dan ada beberapa pengaturan JFT lain. Misalkan di Dinas Kesehatan, itu per misalkan 10 pasien baru dapat 0,75 seperti itu. Jadi intinya untuk Bapak Ibu Guru yang angka kredit per butir yang ada di sini dimasukkan di menu angka kredit per butir kegiatan. Angka kreditnya diisi yang dari kolom ini. Begitu Mas Zen. Ya, pertanyaan. Untuk CPNS yang penempatan Januari 2021, apakah wajib mengisi SKP tahun 2021, Pak? Mohon pertanyaannya nanti dicek kembali, apakah benar 1 Januari atau 1 Februari. Di dalam membuat SKP, itu sesuai dengan SPMT, Surat Perintah Mulai Melaksanakan Tugas. Kalau tidak salah, yang CPNS kemarin, yang baru saja masuk itu, TMT, SPMT-nya adalah 1 Februari. Jadi kalau SPMT-nya itu 1 Februari, nanti mulai membuat SKP juga 1 Februari. Targetnya jangan diisi 12. Pengalaman kemarin, ketika CPNS mulai bekerja 1 Februari, target-targetnya 12 bulan. Padahal dia hanya bekerja selama Februari sampai dengan Desember di tahun 2020 kemarin. Begitu pula yang 21 ini. Kalau memang mulainya Februari, nanti target-targetnya ya diisi 11 bulan. Demikian Mas Zen. Baik, makasih. Ada pertanyaan dari Bu Sri Purwaning Tias. Bagaimana SKP bagi PNS yang di sekolah swasta, Pak? PNS yang di sekolah swasta belum bisa kami akomodir. Jadi ini kan guru DPK, belum bisa kami akomodir di aplikasi. Sementara masih membuat manual, nanti kami akan mengirim rekapnya, form rekap ke Dinas Pendidikan, kami akan minta data nilai SKP tahun 2020, nanti akan kami gabung dengan database yang ada di e-kinerja. Jadi tahun ini sampai dengan saat ini belum bisa diakomodir melalui aplikasi e-kinerja. Baik. Tanya dari SD Dadap Sari, ya. Untuk mengisi form kegiatan tahunan, apakah bikin kode baru atau tidak? Karena kalau mau disimpan tidak bisa karena kodenya kosong. Saya share lagi ya, Mas. Yeah. Jadi, tadi tidak bisa disimpan itu karena posisinya seperti ini. Di sini kosong, terus disimpan. Nah, tidak bisa karena kodenya kosong. Caranya, diklik ini namanya salah satu atau statusnya. Diklik 2 kali. Ini terisi, kodenya terisi, kemudian disimpan. Itu nanti akan bisa. Tadi kasusnya kan ketika membuka pertama kali, tidak membuat kode baru, sudah benar, tapi tidak diklik di sini sehingga terisi kodenya di sini. Terus kemudian disimpan. Itu Mas Zen. Siap, ya. Ada pertanyaan dari Pak Nur Rahmat. Mengapa sudah pilih bulan dan kualitas sudah, tapi untuk ditutup kok tidak bisa?
Mungkin itu ada beberapa kemungkinan kami share lagi. Jadi perlu kami jelaskan, kalau Bapak Ibu itu mutasi, artinya harus membuat 2 SKP, baru nanti membuat kode SKP baru, seperti ini. Kemudian disimpan. Ada 2 kode SKP. Itu kalau dalam 1 tahun pindah atau mutasi. Nah, kalau seperti ini, kami tunjukkan bahwa ketika masuk pertama kali membuat kegiatan tahunan, sini, klik 2 kali. Ini, mungkin yang dilakukan oleh beliau itu langsung pilih di sini. Di sini. Buat kode baru. Ini sudah diisi. Ini juga sudah, ini sudah. Ini sudah. Kemudian simpan. Tidak bisa. Karena belum ngeklik yang ada di sini. Jadi ketika pertama kali mau membuat kegiatan tahunan, itu klik dulu di sini, kemudian baru diketikkan simpan. Ini hanya memberikan gambaran saja, kalau PNS itu punya 2 SKP, lah yang mau ditulis di bawah ini yang atas atau yang bawah. Sehingga kalau punya hanya 1 SKP seperti ini kan punya 1 SKP. Ketika masuk pertama kali untuk membuat kegiatan tahunan, itu harus diklik dulu. Diklik di sini salah satu nama ini, klik dulu, baru diketik, kemudian simpan. Nanti akan tersimpan. Nanti kalau akan membuat lagi urean, tidak usah lagi diklik di sini, langsung di sini, langsung pilih kegiatan tahunan atasan, buat kode baru, nanti bisa disimpan. Namun kalau pertama kali, misalkan baru membuka, mau membuat kegiatan tahunan, minta tolong di sini diklik dulu. Diklik dulu, ini aktif, baru membuat kegiatan tahunan di bawah. Karena asumsinya, aplikasi itu kenapa harus dipilih di sini? Mengantisipasi kalau ketika orang mutasi, punya 2 SKP, masuk yang atas atau yang bawah. Demikian Mas Zen. Jadi harus dipilih dulu tahunan di atas tadi. Oke, ini bisa dibuka lagi ada ini Mas sederhana sih Pak. Untuk mengisi kode dari Bu Sri Wahyuni untuk mengisi kode kegiatan apakah diketik manual? Diklik aja tulisan merah akan otomatis. Baik. Terus ini mungkin bisa agak bersinggungan dengan yang tadi. Mohon tanya bila perencanaan awal tahun tidak terrealisasi, pripun? Perencanaan awal tahun tidak terrealisasi. Kami share lagi. Kalau kegiatan tahunan itu tidak terrealisasi, bukan karena kesalahan kita, maka nanti di realisasi kegiatan, itu nanti kan harus mengisi seperti yang dijelaskan Pak Soleh tadi. Ini sama seperti tempat saya, mengikuti workshop itu juga tidak jadi saya laksanakan karena rasionalisasi kegiatan. Maka silahkan kuantitas maupun waktunya diisi 0 di sini. Kemudian nanti dari kepala sekolah, nilainya juga mohon diisi 0. Jadi ketika kegiatan tidak dilaksanakan, realisasi SKP-nya diisi 0, kemudian atasan ketika menilai silahkan diisi 0. Nanti hasilnya akan seperti ini. Saya simulasikan laporan SKP. Kemudian yang 2020, filter. Ini ada beberapa, justru tidak hanya satu di kegiatan saya yang tidak jadi saya laksanakan karena terkait adanya pandemi. Saya buka. Ini yang
Ini? Sudah ya? Ini kegiatan yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu tidak jadi saya laksanakan. Sehingga tadi di menu realisasi kegiatan saya isi 0. Ini 0. Ini nilai dari atasan saya, dari Buhan juga 0. Waktunya juga saya nolkan. Kemudian setelah seperti ini silahkan diblok saja. Kemudian silahkan dicoret, pilih font. Kemudian dicoret seperti tadi. Seperti ini. Ini kegiatan yang tidak dilaksanakan. Bapak Ibu bisa mirsani, contohnya ada di lampiran Perka BKN nomor 1 tahun 2013. Sama seperti ini. Kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan itu diisi 0, direalisasinya dan dinilai dari atasan, kemudian dicoret seperti ini. Nanti nilainya akan tidak berpengaruh, karena ini tidak kita hitung menjadi bilangan pembagi. Meskipun nilai 0, realisasi 0, nilainya akan tetap normal, seperti biasa. Demikian Mas Zen. Oke, siap. Nuhun Pak Agung. Selanjutnya dari Bu Ani Indriani SMP 26 ya. Kalau ini maaf Pak Agung masukan, kalau kepala sekolah SD itu kan masukannya non DPA karena beliau bukan KPA. Yang KPA hanya kepala sekolah SMP. Itu kan Pak. Bisa diulang Mas? Ulang ya. Ini masukan dari Bu Ani. Jadi untuk kepala SD itu mendingan non DPA saja. Karena kepala sekolah itu bukan kuasa pengguna anggaran. Tetapi kalau kepala sekolah SMP itu kan kuasa pengguna anggaran, jadi bisa DPA. Pripun Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang aturannya di Juknisnya BKN yang bisa memasukkan biaya maupun memilih DPA adalah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran, monggo pilih DPA dan biayanya bisa dimasukkan. Itu Mas, jadi kalau memang kepala SD tidak merupakan kuasa pengguna anggaran, ya pilih saja yang non-DPA. Terima kasih masukan dari Bu Ani dan monggo dari Bapak Ibu Kepala SD bisa dipedomani. Terima kasih. Ini masih melanjut, kalau walaupun hampir sama tadi ya, penjaga sekolah, kalau guru tadi kan sudah Mas Zen? Kalau penjaga baik, selanjutnya untuk penjaga sekolah juga non DPA ya Pak? Ya, penjaga sekolah non DPA. Oke, ada pertanyaan lagi untuk staf TU, apakah dibuatkan uraian SKP seperti guru nggih? Staf TU ya tidak seperti guru Mas, jadi tidak menggunakan angka kredit dan sebagainya sesuai dengan tupoksinya. Angka kredit, kemudian grup yang itu tadi unsur utama, unsur penunjang itu hanya untuk JFT, Bapak Ibu Guru. Yang penjaga sekolah dan TU seperti kita, tanpa harus membuat seperti Bapak Ibu Guru. Kan tidak ada daftar butir kegiatannya. Terima kasih. Itu ya. Selanjutnya ini agak terlewat tadi dari Bu Darmayanti. Ya. Aktivitas SKP untuk guru akan diseragamkan. Berarti apakah pengisian rencana tahunan menunggu? Apakah betul aktivitas SKP untuk guru akan diseragamkan Pak Agung? Ya, terima kasih. Ini nanti biar dari dinas saja yang menyampaikan atau memberikan daftarnya ke Bapak Ibu di sekolahan. Kalau Bapak Ibu yang sudah terlanjur membuat kegiatan tahunan, kalau memang berbeda kan bisa diedit Mas, ini belum dicetak SKP-nya. Mungkin di sini ada Bu Lestari bisa menyampaikan, nanti setelah kegiatan ini bisa men-share kepada Bapak Ibu, namun mungkin bisa diberi kesempatan kepada Bu Lestari untuk menyampaikan terkait dengan daftar yang diseragamkan tadi Mas. Bu Lestari, apakah bisa nyambung Bu Lestari? Bu Lestari atau Pak Joko atau Sinten? Tadi pertanyaannya apakah SKP untuk guru akan diseragamkan? Monggo, Bu Lestari. Nggih, Mas Zen. Nggih, monggo matur nuwun. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
kemarin kami sudah berkoordinasi dengan tim PAK kami tingkat kota. Jadi nanti untuk penulisan di SKP uraian kegiatan mereka akan kita samakan. Nggih. Nanti kita share-nya lewat WA grup mawon nggih, Mas Zen, mohon izin. Siap. Nggih, karena kalau di sini kan nanti susah mau ininya, nanti saya akan share di WA Group. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat dan itu nanti di situ ada angka kreditnya juga. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh kalau mengikuti diklat sekian jam sampai sekian jam itu angka kreditnya berapa. Seperti itu nanti ada rinciannya. Siap. Matur nuwun sangat Bu Lestari. Oke. Jadi tunggu aja ya Bapak Ibu semuanya. Mas Zen, mohon izin bisa menambahkan Mas Zen. Ya, silakan. Yes, jadi yang dimaksud menyeragamkan itu jadi ada uraian yang sudah dibakukan, diseragamkan oleh dinas hasil diskusi dengan tim PAK. Di situ akan ada banyak uraian. Silahkan dipilih yang dilaksanakan saja. Jadi meskipun di situ seragam, bisa jadi PNS yang satu dengan PNS yang lain itu uraiannya berbeda. Maksud uraian berbeda itu jumlahnya bisa jadi berbeda. Kemudian di dalam daftar itu kan sudah ada angka kreditnya seperti yang disampaikan oleh Bu Lestari tadi. Kemudian juga sudah diisi kuantitasnya. Nanti contohnya gitu, mengikuti diklat fungsional itu kan di situ sudah ada isian kuantitasnya 4, tapi tidak harus diisi 4. Di situ sesuai dengan target Bapak Ibu, misalkan mengikuti 3, 2, 1, silahkan. Nanti angka kreditnya akan menyesuaikan. Demikian Mas Zen, terima kasih. Oke, Matur nuwun, ini tetap semangat nih. Masih 15 menit. Setelah 15 menit lanjut ya Kak, Pak. Oke, seperti Bu Ani Indriani bertanya, pengetahuan saya untuk kepala sekolah nilai perilaku di SKP tidak dinilai. Maksudnya mungkin nilai perilaku kepemimpinan, Pak. Karena kepemimpinan itu kan bukan struktural, yang ada nilai kepemimpinan justru koordinator TU. Monggo pripun Pak Agung. Jadi kami mengikuti saja yang sudah berjalan saat ini. Jadi kalau memang selama ini tidak ada nilai SKP, nilai kepemimpinan di dalam SKP, monggo nanti dikosongi saja. Kan yang menilai Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah Pak Kabid GTK. Nanti Pak Kabid tidak perlu mengisi. Namun perlu kami sampaikan bahwa di dalam PP nomor 30 tahun 2019, di situ disebutkan aspek kepemimpinan itu diberikan kepada JPT, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan yang terakhir ada JFT yang memerlukan penilaian aspek kepemimpinan. Namun itu belum ada juknisnya, kita tunggu. Jadi untuk yang tahun ini kita mengikuti yang sudah berjalan seperti masukan Bu Ani tadi, tidak perlu diisi nilai kepemimpinannya. Terima kasih. Oke. Nanti mungkin dari distrik bisa menyampaikan apakah kepala sekolah SD itu perlu ada aspek kepemimpinan atau tidak, Anten. Gitu. Oke, Mas. Ya, ini Pak Joko Sudibyo ada yang disampaikan Pak. Ini raise hand tadi. Silakan Pak. Masih mute Pak. Pak Joko masih mute. Di unmute. Ya, terima kasih Mas Jan dan Mas Agung. Berkait perencanaan tahunan, tadi dalam rangka untuk cantolan para mungkin pegawai yang lain. Kemudian misalkan tadi mengelola ketatanegaraan sekolah. Kemudian itu dicentang biar tidak tampil atau tidak muncul di SKP kita. Nah itu nanti apakah kita harus perlu ribet seperti yang dicoret oleh Mas Agung tadi? Satu itu pertanyaannya. Yang kedua, ini agak pribadi. Pertanyaan saya kemarin Mas Agung tolong dijawab. Jadi saya harus merevisi yang sudah itu berarti menghapus dari semua yang sudah kami lakukan. Apakah harus demikian Mas Agung? Terima kasih. Bisa diulang saja Pak pertanyaannya biar yang lain bersama. Oke. Di awal kegiatan ini sudah matur bahwa sebelum ada sosialisasi perubahan sistem di tahun 2021 ini dengan memilih bulan Mas Agung. Kemarin saya tidak memilih bulan tapi masih menggunakan sistem lama. Nah, kan sudah terlanjur mengisikan 12 hari kerja yang kita lakukan. Nah, kemudian apakah saya harus merevisi
itu dengan cara menghapus di tiap-tiap item yang sudah kami rencanakan, atau ya yang sudah itu tetap bisa dihitung atau dimanfaatkan begitu. Begitu Mas Agung. Iya. Iya, Pak. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, kalau centangnya dihilangkan, itu fungsinya tidak tampil di SKP, cuman itu tidak akan berpengaruh, dia tidak akan diperhitungkan dalam SKP. Contohnya kami share seperti ini. Ini, jadi kalau tidak, sebentar. Yes. Bentar, kami share Excel-nya. Jadi fungsinya hanya tidak akan tampil di dalam SKP, Pak. Tidak ada kaitannya dengan pencoretan tadi. Oh, gitu. Kemudian, mencoret bagi bawahan kita, begitu ya. Dan tidak mengakibatkan kita harus mencoret atau mengakibatkan dikatakan tidak kami laksanakan, begitu. Tidak mengakibatkan itu. Uang muncul saja tidak, tentunya tidak perlu pencoretan, Pak. Jadi tidak akan tercetak di Excel. Oh, nggih. Yes, terima kasih Mas Agung. Terus kemudian terkait dengan tadi revisi atau edit itu bisa. Jadi ini contohnya seperti ini. Perencanaan kegiatan bulanan, kemudian loading. Oh, sebentar. Halo, Mas Zen. Ya, kelihatan. Kelihatan. Saya buka dulu. Ini malah muncul pollingnya. Hai, buatan nih. Oh, sebentar. Ini di tempat saya muncul polling. Oh, anu aja ditutup aja, Pak. Ini udah keluar, anu Pak, di tempat kami udah keluar perencanaan kegiatan bulanan. Oh, sebentar. Saya N saja. Ya. N aja. Oh ya, karena jenengan host, Pak. Makanya muncul itu. Jadi saya share ulang saja. Sudah, J. Sudah tampil? Ya. Ini sudah bunyi klonteng di Balai Kota Mas Zen. Oh, sekali lagi, ini kegiatan tahunan ternyata kenapa tidak muncul di menu perencanaan kegiatan bulanan? Mungkin nanti kalau ada kasus seperti ini, tidak muncul. Padahal tadi sudah kita ketik, ternyata di kegiatan tahunan itu tadi ketika membuat contoh kode baru statusnya N seperti ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menemukan tidak muncul di bulanan, ternyata statusnya N. Caranya N dibuah menjadi A, itu dipilih aktif, kemudian simpan. Nah, di sini sudah berubah A, nanti kita buka di perencanaan kegiatan bulanan akan muncul. Nah, ini tadi tidak muncul. Kemudian kita ubah contohnya yang sudah terlanjur tadi. Contohnya merencanakan pelaksanaan ini. Sebentar, kami carikan yang ini. Ini Pak, jadi mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kinerja PNS. Kami sudah terlanjur mencentang semua seperti ini. Kemudian ini juga sudah kami isi semua. Bisa saja centangnya dihilangkan, Pak. Seperti ini.
Tapi prinsipnya antara ini dengan tahunan harus sama. Ini bisa kita nolkan. Wah, Mas Agung wis jam pulang ini. Ini kita isi 12. Jadi tadinya tercentang semua, kita isi centang 1, kuantitas hanya diisi 12 di sini, bisa. Tadinya kan dicentang semua bulannya, diisi 1 semua. Kita ubah seperti ini pun bisa. Jadi prinsipnya bisa diedit. Nah, ini bisa kemudian disimpan. Tadinya kan Januari sampai Desember. Kemudian kita simpan. Desember saja. Di Desember saja, atau sebaliknya kalau kemarin sudah terlanjur hanya mengisi Desember, kemudian dicentang semua sepanjang kuantitasnya tidak melebihi kuantitas tahunan, bisa. Prinsipnya seperti itu, bisa diedit. Cara mengeditnya, klik di atas ini, kemudian dipilih bulan, silahkan diolah di sini, diedit di sini. Sepanjang kuantitas tidak melebihi tahunan di sini, itu bisa. Ini meskipun sudah dicentang, dihapus bisa sepanjang belum dipakai untuk cantolan kegiatan harian. Karena sudah ada harian, mesti di sini dicentang. Demikian Pak, nanti monggo dicoba kalau memang belum bisa dikomunikasikan ke kami, saya atau Pak Soleh. Terima kasih Pak Joko, Mas Zen. Terima kasih Mas Agung. Kamu cuma menegaskan lagi ya Pak, ini dari DPK memastikan bahwa untuk DPK pembuatan SKP masih manual ya. Pak Agung, untuk DPK apakah pembuatan karena SKP aplikasinya belum mengakomodir. Ya, jadi memang masih manual ya? Baik, ya. Masih manual karena aplikasinya belum mengakomodir. Oke, baik. Nanti untuk materi atau mungkin modul nanti bisa di-share ke grup WA ya Pak Agung. Kalau modul atau petunjuk pengisian e-kinerja 2021 sudah kami share lewat dinas. Mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah atau peserta di sini sebagian juga sudah kagungan. Itu Mas. Oke, baik. Mungkin gitu saja ya. Ini saya tutup aja ya Pak Agung ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa sampaikan ke grup WA. Saya memastikan aja tadi untuk guru DPK gitu, jadi masih manual, jadi tidak menggunakan SKP online. Sebenarnya kalau ngapunten, kalau berkenan nanti untuk guru-guru swasta, ini masih banyak yang pengen masuk ke grup WA. Nanti guru-guru swasta mohon mamai bisa keluar ke grup WA biar diganti dengan guru-guru non swasta karena untuk tata cara pengisian SKP online masih bisa dilakukan. Sebelumnya ngapunten. Mungkin gitu.